Viva la Valor. Sanzio as announcer will open up to your journey. Begins. Explore with our teammates ready and Anjing, lu anjing. Wow, kita kedatangan tamu dari ruangan operator. Kenapa tiba-tiba di sini, Pak? Woi. Saya juga kurang tahu ya. Saya mengikuti brief aja kebetulan. Aduh. Weh, ada abang-abangan alien gue nih dari planet apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Dari Saturn. Dari Saturnus. Coba boleh mic-nya agak deketan dikit. Oh iya, dari Saturn. Dari Saturnus. Nih yang Iya. kuda-kudaan ini dari mana nih? Saya dari Keluarga baik-baik. Oke, guys. Kita udah berada di episode 5. Ini udah ada di tengah-tengah season nih. Anjing ya. 29 Januari itu ada Imlek. Ya, selamat menunaikan Imlek bagi yang menunaikan ya. selamat. Selamat. Oke, ini gue pakaian merah-merah nih. Terus juga ada apa nih? Ini ada lagi styling aja. Ya, itulah pokoknya ya. Ini agak ribet nih kostum-kostumnya ya. Oke, di episode 5 ini kita akan membahas bisnis Radiant Youth. Weh, gimana guys? Gimana nih? Kita baru aja nge-build store nih ya dari siang juga. Terus juga kemarin-kemarin juga agak hektik banget gitu ya buat nge-build store ya, men ya. Yoi. Oke. Tapi kenapa ya? Radiant Youth tuh harus punya bisnis. Buat apa sih? Gue pengen nanya dulu nih ke abang-abangan alien yang satu ini. Yang dari kemarin sibuk nih. Kenapa Radiant Youth harus punya bisnis? Pertanyaan bagus nih. Keren nggak? Sorry. Aman. Oke. Kenapa Radiant Youth harus punya bisnis, Kak? Amin ya, karena kita mau kembangkan Radiant Youth juga kan ya. VLV Teams, dimana kita mau kembangin nggak hanya di platform media sosial, tapi kita juga pengen kembangin dalam bentuk beberapa produk, merch, atau something that support. Yang dimana bisa dibilang kayak act of service juga ke masyarakat. Jadi orang-orang juga bisa selain enjoy dengan show, but they also can enjoy the product of Radiant Youth. Ya, salah satu pengembangan lah. Yang dimana bisa mengenal Radiant Youth itu kayak secara luas. Nggak hanya dalam bentuk satu seri aja. Oke. Kalau gue rangkum dikit, berarti emang Radiant Youth itu gak cuma soal lifestyle doang. Benar sekali. Tapi ada bisnisnya juga nih yang lagi kita jalanin. Nah, bisnisnya itu buat apa? Ya tentu buat lingkungan kita dan lingkungan luar. Gitu loh. Jadi impactnya nggak cuma di internal doang, tapi ada juga yang buat eksternalnya. Tapi menurut lu gimana nih? Woi, kuda. Kenapa Radiant Youth harus punya bisnis nih dari perspektif lu nih? Kalau dari perspektif gue ya, kenapa harus punya bisnis juga? Karena gue pengen, bener kata lu ya, impact Radiant itu nggak cuman di internal, which is ya di sosmed gitu, orang-orang kayak pengen lihat, oh Radiant traveling terus gini seru gini bla bla bla. Gue pengen lebih ngasih produk fisik ke penonton-penonton Audiens ya, ke Radiant audiens kita ini. ya. Karena mungkin belum keluar banyak sekarang. Ya nggak sih Oke. produk-produk Radiant itu. Nah, Tapi Yes. ini kalau salah satu gua aja produknya ya. Yes. ini salah satu produk. Ini salah satu produk ya. Ini ada kopi. Aduh. Ini kopi tadi itu Ciwidey yang 500 gram nih guys. Yes. Ada yang Ini boleh 200 banget. gram, ada yang 1 kilo juga ya. Sama ada 200 gram juga. Iya, gue mau cobain bentar ya. Ini nggak melempem kok anjing. Ini tuh baru banget di roasting, Pak nih. Langsung raw dikit saja. ASMR dikit-dikit anjing pahit gue. Alien. Alien. Yang alien juga mau nyoba. Apaan? Ini. Wah, gimana rasanya, Raj? Wah, iya pokoknya itulah. Mantap. Itu bahasa orang sana lah ya. Ya, itu bahasa Saturnus namanya
Sung sung sung. Walah. Tapi benar tadi yang kata Sultan tadi gitu. Sorry, yang kata Kuda tadi gitu loh. Jadi emang kita mau ngasihnya tuh ya impact-nya ke internal sama eksternal gitu loh. Ada pemasukan juga gitu loh. Ada pengeluaran juga. Nah, pengeluarannya ini kita buat apa? Kita buat bikin show seperti ini gitu loh. Terus buat entertainment kita liburan dan lain-lain ya men ya. Yoi. Dan ya itulah benefit dari bisnis gitu loh. Dari POV dari Radiant Youth. Nah, tapi satu lagi nih. Ini dari ibunda kita nih ya. Nih ibunda Anjing. kita kapan lagi nih Kapan masuk lagi podcast? ibunda? Biasanya di ruangan operator nih. Kapan lagi ibunda masuk Jangan tim jilatin ya? tuh mic. Iya. Jing. Gimana Jing? Hmm? Menurut lo gimana Jing? Bukannya gue wolf ya ini. Main anjing. Gue maunya anjing lah. Ya udah deh. Gue maunya anjing lah. Iya. Tuh. Tapi gimana? Kenapa menurut lo Radiant Youth lo siapa nih? Kenapa Apa? perlu punya bisnis? Kalau menurut ibu sendiri, bisnis tuh untuk kita ya penting banget buat improvement sama motivation kita ke depannya. Jadi kayak nggak nge-stuck di situ-situ aja. Kayak kalau dari sisi improvementnya kan kita bisa jadi lebih fokus kayak tentang apa yang mau kita tuju segala macam. Yang tadi Rasa sama Sultan bilang tentang impact segala macam itu setuju juga. Karena kan itu salah satu masuk dalam poin improvement yang kita lakukan gitu. Kalau untuk motivation kita bisa ngasih motivation ke orang lain. Kalau misalkan at this young age gitu kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau gitu loh. Apalagi hal-hal berat kayak gini tuh kita juga bisa as long as kita tuh tekun dan kayak we have the apa namanya kemauan dan niat gitu loh secara serius. Oke. Benar sih itu, Mam. Setuju. Gue setuju banget nih. Itu statement baru ya dari ibunda kita gitu ya. Nah, cuma gue pengen ngasih salah satu statement. Gue ada di bagian Radiant Youth. Gue punya statement juga soal bisnis yang dijalanin Radiant Youth. Jadi emang bukan soal impact doang. Karena kita mau terus berproses gitu loh. Kita mau terus berproses dengan apa? Kita bikin money mesin, Mbak. Kita bikin mesin uang. Nah, ini jangan skeptis ya sama mesin uang. Nah, balik lagi gimana kalian mengartikan uang gitu loh. Arti uang tuh bagi orang kan beda-beda ya. Ada yang emang gue punya uang pengen beli A, pengen beli B, pengen beli C. Gue punya uang gue pengen balas dendam. Bener gak? Ada loh orang-orang kayak Tapi gitu. lu percaya ini gak sih? Apa tuh? Money makes you happy. Itu menarik juga itu pertanyaan itu. Orang selalu melihat kan, namanya juga money is everything, something Money that makes you happy, tapi something ada that juga you need to use in this Oke, way lah. don't chase money. gue tetap ya. Kalau misal gue ditanya uang bisa buat gue happy, jujur gue happy gitu loh. Kenapa? Karena gue bisa ngasih impact ke orang. Gue bisa ngasih impact gitu loh. Gue tuh bukan tipe yang cuma take doang, tapi give gitu loh. Ketika lu give, ada masanya lu bakal take kok uang tersebut. Ya tergantung mindsetnya gitu loh. Ketika uang gue artikan sebagai gue bisa beli waktu gitu kan, gue bisa punya waktu buat keluarga gue buat teman-teman gue, buat brother gue nih sekarang nih. Nah itu cara gue mengartikan uang gitu loh. Oke, tapi ini menarik nih pertanyaan dari Suta nih. Hel, menurut lo gimana Hel? Uang tuh bikin lo happy gak sih sebenarnya? Menurut gue personally it depends how you use it. Kalau misalkan sebenarnya back again, gue bukan tipe orang yang hamba uang. Gue sering banget pakai term hamba uang. Gue bukan orang hamba uang banget. As long as I'm enough with everything, ya udah that's it gitu loh. Kayak selagi gue masih bisa living good, at least di perspektif gue, that's all gitu loh. Kayak when it comes to does money makes me happy? Iya, tapi bukan berarti gue hamba uang. As long as itu mencukupi kebutuhan gue, kayak keluarga gue. Maksudnya kayak kan di keluarga, family, education itu kan butuh yang namanya uang juga ya. Benar. As long as itu sesuai, maksudnya kayak apa namanya, kuantitinya itu cukup-cukup aja ya udah, that's it gitu loh. Oke, Gitu. menarik banget nih menurut Helena. Tapi tadi lu nanya soal itu. Nah,
Menurut lu gimana? Uang bikin lu happy atau enggak, men? Kalau dibilang nggak bikin happy, menurut gue sih itu Kayaknya salah sih. skeptis banget ya. Kayak Terlalu skeptis banget, Pak. terlalu apa ya? Terlalu nggak mau kelihatan, gue nggak mau gold Iya, digitan, gue oke. nggak mau apa Ah, kayak gitu. benar 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 Nggak benar. mau kelihatan gold digger. Menurut gue uang tuh bikin bahagia banget. Tapi bener lagi kata Helena, tergantung lu gunainnya gimana. Betul. Raj, Yo, menurut lu dari pertanyaan Sultan tadi lu punya statement apa? statement. My personal statement ya, money. Oke. Jadi for uang sendiri ya, uang ini ya uang tuh suatu hal yang kalau bisa kita bilang diciptakan tuh untuk ya salah satunya itu untuk pengendalian lah. Maksudnya kayak gimana orang kalau mau beli sesuatu dengan meminimalisir, sorry, overusing atau apa kayak keserakahan semua itu money sebenarnya itu ya Greedy. kegridian. Money itu sebenarnya tujuannya itu untuk hal baiknya, tapi ya ada buruknya juga. Betul. Itu dia. Tergantung penggunaan di mana orang gunakan uang tuh sebenarnya buat apa gitu. Sama mindset mereka juga. Ya, soalnya kan ada emang orang yang kayak benar-benar mindsetnya living for money, everything, bahkan dia bisa sacrifice someone yang dia cintai untuk uang gitu. Itu kan something dangerous ya, kalau bisa kita Ya bilang gitu. Itulah the power of money. bahkan uang aja. Karena oh, oke, karena itu makanya kenapa the power of money itu sendiri is there's something dangerous on it, tapi ada something good on it. Ya. Itulah dimana kita harus hati-hati dalam penggunaannya. Betul. Betul. Itu dia. Iya, sorry, karena uang aja bisa ngancurin keluarga. Yes, tuh. Wah, itu jujur statement yang menarik ya dari Sultan ya, karena emang sensitif itu ya Iya, permasalahan uang sensitif tuh banget Sekarang uang itu. gini, sensitif ya. itu. Tapi sekarang aja deh, relationship aja, nggak usah orang tua, relationship. Hmm, Orang sekarang cari jodoh aja biasanya gold digger itu kan banyak tuh ya. iya, Dimana kalau misalnya dilihat kalau misalnya ya dia duitnya sedikit atau penghasilan sedikit langsung bisa ditinggali atau diselingkuhi. I mean come on. Itu kan salah satu bentuk mindset uang yang sangat oh iya, apa ya bahaya ya misalnya bisa dibilang gitu. benar. Benar-benar. Jadi ini aja sih sebenarnya simpelnya, jangan uang yang bawa lu, tapi lu yang bawa uang. Dan lu bawa uang pakai mindset, udah itu aja, clear. Oke. Nah, tapi Raj, dari kemarin gue lihat lu sesibuk itu ya. Kita Yuk, ngebangun store bareng teman-teman yang lain gitu ya. Gimana sih Raj menjalankan bisnis Ready News ya dari awal banget nih? kalau dibilang menjalankan ya, from the beginning ya, a lot of challenge ya. Oke. Bisa sampai sekarang ini kayak gimana kita sudah mengideakan beberapa plan tentang apa yang bakal kita jual, apa yang bakal kita lakukan, semua itu I mean building this business is not easy gitu kayak there's kayak a lot of hardship gitu. Tapi kayak Hmm, since I'm enjoying it with all the buddies of Radiant Youth, jadi kayak walaupun susah, seru juga jalaninya. Nggak ada yang for me itu kayak nggak ada walaupun berkeringat capek-capek tapi kayak I'm having fun. Kayak I'm really enjoying it. Even though kayak kita ada trouble, kita ada kekurangan ini, banyak yang kita lakukan kesalahan lah. Bisa kita bilang gitu kan, banyak yang salah atau apa. Tapi ya, that's the step of the challenge gitu. ya, Kayak tantangannya itu seperti itu. The next is kayak apa yang bakal kita dapat setelah kita jalani gitu, saat kita melaluinya. Jadi ya, I mean it's good though. Bisa dibilang. oke Hardship, oke but oke it's good. oke oke. Gue setuju banget sama lo Raj. Ya bagian dari proses ya ada naik turunnya ya gitu loh. Jadi ketika lo mau mulai bisnis, ya kita juga baru mulai bisnis ya. Jadi masih ada trial and error, ya masih ada di fase itu. Jadi kita juga masih belajar-belajar juga gitu loh. Ya masih dari nol juga lah gitu loh sama kayak kalian-kalian yang baru bangun bisnis gitu. Hell. Aduh, balik ke ruang operator deh sekarang. Yaudah deh gue pulang ya sekarang ya. Tapi lu dulu cita-cita lu jadi apa sih? Em? Dari dulu gue pengen banget jadi pelukis. Oke. Berarti bisnis tuh ada gak sih di cita-cita lu nih waktu kecil tuh ada gak sih? Jujur nggak pernah kepikiran, maksudnya ada, seiring berjalannya waktu itu ada. Cuman emang dari awal gue pengen jadi pelukis aja buat kayak apa ya? Gue pengen bikin legacy gitu loh. Oke, 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 Gitulah. oke, oke. Berarti legacy lu emang di dunia kesenian ya. Iya, tapi kan maksudnya sekarang kan ada nih Ready News. Nah, bisa aja tuh jadi
salah satu another door for my legacy gitu kan, nggak harus sesuai sama apa yang gue inginkan dulu gitu. Oke. Bisa aja lo jadi tato artisnya Redinute. Wah. Nanti ya ditunggu aja. Ayo dong belajar dong. Belajar dong. Boleh ntar gue belajar ya. Men, tapi menurut lo men, lu dulu kecil emang mimpiin buat jadi pebisnis men? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali kan? Mimpi gue jujur pembalap. Pembalap kan. Jadi dulu tuh ada lomba 17-an gitu waktu gua kecil sama Sultan. Anjir lu inget aja lu. Iya pak, jadi fotonya masih ada. Itu gua masih umur kayaknya 5 tahun atau 6 tahun gitu ya. Jadi bokap gua fotoin, terus di belakangnya ada Sultan pak. Ada Sultan lagi lagi main balap-balapan gitu di lomba 17-annya. Lu tahu gak sih yang nomor 17 ngerakit sepeda tapi jadi yang paling bagus itu? Weh, itu Bi dapat gak Bi? Yeah. Gokil. Oke. Apaan pak? Apa tuh? Dilempar anjing si Raj. Oke. Jadi emang guys, nih ya, masing-masing dari kita tuh cita-citanya tuh beda-beda pak. Gitu loh. Gak ada satupun yang cita-citanya tuh jadi pebisnis. Gitu loh. Jadi emang ya seiring berjalannya waktu, ketika kita ingin menciptakan suatu hal yang besar gitu ya, gue gak mau skeptis sama materi lah ya, tapi gue ngomongin soal materi ya, karena kan banyak gitu loh yang perlu kalian bahagiakan, terutama diri kalian sendiri gitu ya, dan keluarga kalian. Kalau kalian kerja 24 jam dalam 1 minggu terusan kayak gitu ya, maaf untuk gajinya juga tetap stay di situ-situ aja gitu loh, nggak berubah, statis. Apa gitu loh, maksudnya impact besar apa yang mau kalian kasih dalam waktu dekat gitu loh, karena kita nggak ada yang tahu pak, yang namanya momen, yang namanya umur itu nggak ada yang tahu. Tapi jujur kalau kalian pengen dengan materi yang besar, ya salah satu jawabannya itu di bisnis. Jujur itu ya, dan ya alhamdulillah gue sadarin sekarang. Nah itu statement dari gue ya, itu soal mimpi. Sedih banget. Sebenarnya mau Dalam banget nih. bisnis sedalam itu ya. Bisa dalam. Karena kalau ngomongin bisnis tuh mikirnya, aduh gimana ya nih ntar umur segini berhasil nggak ya? Iya sih? gitu loh. Dan menurut gue gini, ini bukan soal si bisnisnya itu langsung besar atau gimana, tapi kita ngelihat soal sustainable dari si Sustainnya itu loh. Di bisnisnya bisnis itu tuh yang gitu paling loh. susah sustainnya yo. Karena jujur ya pak ya, banyak banget dari seumuran kita gitu loh, terus mau mulai bisnis ya, mereka pengen dengan hasil yang besar bla 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 segala macam ya, tapi cuma sebentar. Kenapa sebentar? Karena mereka ngejar uangnya, bukan kualitas dari si bisnisnya. Kalau kalian ngejar kualitas dari bisnisnya, insya Allah sustain mbak bisnisnya. Nah ini juga, ini keren nih, bagus statementnya. Karena ini ada bentuk satu statement nih, Iya. yang keren kan, yang barusan si Zio bilang. Jadi eh kalau misalnya ini bolehlah, kalau aku bilang kasih advice ya bagi kalian. Kalau namanya mulai men-startup bisnis ya, itu sebenarnya mindsetnya itu memang kebanyakan orang pasti mikir duit, duit Oke. pasti kayak Oke. mau dapat duit banyak itu semua kan. Dapat duit banyak itu sebenarnya nggak perlu bisnis aja, kayak hal lain pun bisa kamu lakuin. Kayak misalnya lu jadi pemain bola ya sukses, malah tau ya dapat duit banyak juga kan ya, gitu kan. Jadi kayak saat lu mulai startup bisnis itu sama seperti kayak lu mencapaikan beberapa cita-cita lainnya. If you wanna be like a football player, targetnya itu bukan duit. You wanna be the best football player. Oke. Gitu dia bentuk. Saat dengan mindset seperti itu, duit tuh akan datang. Iya. Begitu juga bisnis. Saat kita bisnis, yang kita aim tuh jangan mikir duitnya banyak dulu. Tapi apa yang ingin kamu kembangkan dari bisnis ini? Why this business? Kenapa kamu memilih bisnis ini? Saat itu kamu kembangkan dengan mindset kayak, iya saya mau ini bisa jadi seperti ini. Jalani. Duit tuh akan datang. Itulah the best mindset if you wanna get some money.
Jangan sempat kita yang cari duit, Oke. tapi biar duit itu yang datang ke kita. Wah, Betul. itu dia, Pak. Tapi bentar. Oke. Ini dari tadi mungkin yang ngomong tuh businessman nih. Coba nih businesswoman yang satu ini. Waduh. Menurut lo mindset bisnis yang lu pakai buat kehidupan lu sehari-hari tuh apa sih? Buat gua, karena gini, kalau misalkan kita we do some business, kita tuh di awalnya itu tuh emang kayak heboh banget kan, hectic ABCD segala macam. Just like we did Oke. for this past few weeks. Cuma kayak nantinya kan kayak we got a lot of free time, kita bisa spend time bareng orang yang kita sayang. Terus pokoknya menurut gua, once you jump into business, at the end of the day, you're gonna be apa ya? Hidup lo tuh jadi free will aja gitu loh. Tapi balik lagi, gue setuju sama kata Raj, jangan jadikan bisnis itu sebagai pacuan kalian jadi hamba uang. Ya, Gue jangan agree. jadi money oriented Iya, ya. justru jadikan itu sebagai apa ya? Taman bermain. Betul, jadi Taman bermain. Karena ujung-ujungnya kalian juga kok yang bakal get the advantage. Contohnya dapat free time yang lebih banyak. Karena nggak harus kerja 9 to 5 gitu loh. Itu sih kalau buat gua kayak tentang apa ya momennya dan free time-nya gitu. Ya benar kan, berarti maksudnya linear dengan statement yang gue kasih gitu loh. Gue mengartikan uang itu untuk membeli waktu, bukan cuma buat gue sendiri tapi buat keluarga gue, buat brother gue, buat ya teman-teman gue yang lain gitu loh. Gue harus punya waktu gitu loh buat teman-teman gue, buat lingkungan gue, dan gue pengen ngasih impact ke mereka gitu loh. Mau ngasih kebahagiaan yang tadi sempat disinggung sama Sultan. Itu menurut gue. Tapi Sud, kita mulai bisnis Ready Nude. Modalnya gimana Sud? Ini ngomongin soal modal Want me to be bisnis. open or Maksudnya secret? modal gimana nih? Modal untuk membuat bisnisnya tuh gimana? Ini dalam Jadi terserah, lu mau dalam bentuk materi, Oke. mau dalam bentuk knowledge. Menurut lu gimana? Modal tuh banyak ya, maksud dari modal kalau di bisnis ya. Oke. Modal dari fisik lu, modal dari material. Oke. Dan yang pasti di bisnis tuh kalau lu mau open bisnis, itu modal material tuh nggak kecil, nggak mungkin kecil. Betul. Dan kenapa gue bilang harus ada modal dari fisik, mental? Karena itu bisnis tuh nggak langsung sekali jadi, nggak langsung oke lu naruh modal, teng besok lu langsung kelar, langsung balik modal. Oke. Nggak mungkin pak itu. Oke, mungkin ada, gue nggak tahu ya. Coba kalau ada bisnis kayak gitu boleh sharing juga ke kita. Oke. Tapi kalau yang gue lihat dari sekarang ya sampai sekarang, nggak ada bisnis yang lu pertama kali baru mulai bisnis sehari, seminggu, sebulan itu langsung balik modal tuh nggak mungkin, Pak. Nggak Apalagi mungkin. F&B. Wah, itu iya F&B agak ini sih. F&B tuh Jujur. nggak mungkin lu langsung balik modal, Pak. Itu bertahun-tahun anjir. Setahun. Sumpah. Karena gini, tadi sempat gue singgung soal F&B. Banyak banget gitu loh cerita-cerita dari pebisnis F&B. Iya. Umur bisnis F&B tuh ya ini boleh ya kalian punya statement sendiri, tapi yang gue denger umurnya tuh 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu udah penentuan bisnisnya akan sustain atau bakal drop. Mau kalian setinggi-tingginya di tahun pertama, di tahun kedua, tapi ketika 5 tahun, nah itu sebagai penentuan. Itu bisnis F&B ya. Ya gitu juga. Iya, tapi lu oke itu bener F&B paling lama stay 5 tahun gitu. Tapi kalau udah 5 tahun jalan sustain, pasti otak orangnya buat bisnis itu ada lagi buat Iya. ngejalanin uangnya yang caranya gimana mungkin dia ngapain gitu. Iya. Karena gini, kalian kalau sering lewat di jalan-jalan Senopati tuh banyak restoran-restoran tuh. Kalau kalian perhatiin ada beberapa restoran yang mungkin tiap tahun mereka rebranding, Pak. Yes, bener. Gitu loh. Jadi nggak dengan satu nama doang, kadang ganti nama, terus ganti produk dan lain-lain. Itu tuh sering banget.
Nah itulah rentan bisnis F&B ya seperti itu gitu loh. Oke, Raj, Yuk. lu sebagai profesor bisnis ya kan, S2 S2 bisnis ITB gitu ya. Gimana sih cara lu memulai bisnis dari awal banget? the brain of Ready New. Oke, gue pengen lebih ke arah knowledge-nya nih. Oh, ini bukan maksud ke Ready Unit banget ya. Nggak perlu ke ready unit Oke. banget. Karena ini tips juga nih buat audiens yang How lain. to start up a business. Oke. Oke. Jadi untuk mulai bisnis, one of key ya, the key is satu itu creativity. Oke. Nggak usah lu, nggak usah lu, nggak usah. Lagi serius nih. Oke. Oke. Jadi the key, one of the key to make a new business itu salah satunya itu perlu panggil pasukan badai Saturnus, awas lu. Wah, Nah, jadi satu. oke. Tadi sekali lagi, the key to start a new business itu adalah creativity. Karena saat lu mau mulai bisnis dulu, pertama kita harus pikir dulu, kayak lu mau mulai bisnis apa sih? Kayak bidangnya juga apa? Apakah service, produk? Soalnya kan bisnis itu kan macam-macam kan ya. Nah, jadi itu yang pertama kamu harus pikirkan. Oke. Dan yang perlu ditargetkan juga itu berdasarkan your talent. Oh, misalnya kamu dari sebelum itu kayak suka hal yang berbasis, anggap aja kita bilang kayak pengobatan. Oke, obat-obat suka atau apa. Nah, kamu bisa buat startup kayak, oh, saya mau buat vitamin baru atau bentuk jenis suatu bisnis yang Kalau berbasis apotek. obat-obatan tuh farmasi ya, Raj? Iya, bisa masuk ke farmasi. Nah, dan selain itu juga kalau misal lu punya talent di bidang sport, lu bisa buat bisnis Bener. sporty juga gitu. I mean like a lot of people sekarang juga mulai bisnis sport kan. Kayak beberapa yang kulihat di TikTok. Jadi bisnis yang dia mulai, dia tuh seorang dia gymmers kayak orang-orang gym. Tapi bisnis yang dia mulai untuk diri dia sendiri, dia buat satu website di mana dia mengajarkan orang. Nah, di situ dia buat kayak kelas. Jadi Affiliate. jadi orang masuk bayar kelas, itu bentuk semua ajaran dia. Oke. Dia nggak hanya sharing ajaran, tapi kayak resep makan atau apa. Itu udah suatu bentuk bisnis, act of service. Oke. Bukan bentuk produk kayak dia jual barang ini semua enggak, tapi bentuk service. Ya, oh iya, bener Berdasarkan tuh, Ras. talenta dia juga. Sorry, Ras. Oh, Sekarang banyak banget, Pak, bisnis yang ngejual tuh nggak bentuk fisik ya, Iya, tapi iya. knowledge. knowledge. Knowledge, jasa. Parah. Itu jangan lupa sama hal itu gitu loh. Itu bisnis Benar. juga. Jadi nggak selalu soal produk fisik gitu ya. Banyak juga kok yang soal produk-produk jasa gitu ya. Ya Nah, itu udah makanya banyak jadi banget lah. intinya the key of making business. Outsourcing. Jadi the key of making business itu pertama, pikirkan dulu targetnya, tentuin berdasarkan talentamu, dan tujukan dulu apa gitu, seperti Value. apa bentuknya. Nah, dari situ baru kamu pelan-pelan saat sudah kamu dapat idenya, market research. Wah, keren banget. Keren banget lo, Oke, alien jadi dalam cacing market ini. research, kamu harus lihat kompetitormu, kamu harus lihat gimana cara kamu bisa bersaing dengan kompetitor, apa yang bisa buat produkmu unik, itu, nah di situ kreativitinya nyala. Oke. Saat sudah nyala, barulah masuk ke step sellingnya seperti apa, Oke. pakai idenya apa, nah itulah. Jadi mungkin itu bentuk suatu ya awal mula gitu lah. Nanti sisanya pasti kalau kita belajar dari buku pasti ada yang namanya kayak STP, beberapa macam lah. Maksudnya kayak ada bisnis kendak semua HOQ. Nah, itu throw knowledge. Nah, tapi ya itu kalau misalnya pelan-pelan mau dipelajari bisa. Tapi intinya the basic is tadi yang aku kasih tahu. Kayak the key based on your talent, creativity, and what's the target. Itu aja. Wah, Pas banget. Terima kasih, Sultan. Terima kasih, Sultan. Tapi gue mau nambahin dikit. Ini mungkin konteksnya agak beda sama Raj. Cuma ini berdasarkan ilmu yang gue pelajarin juga gitu ya dari beberapa platform. Memulai bisnis itu perlu yang namanya konsep gitu ya. Cara buat konsepnya gimana? Bikin BMC aja dulu. Kita bikin BMC juga. apa itu Gitu. BMC yo? Business model canvas. Nah, Nice. itu penting banget tuh, friend. Jadi waktu itu gue sempat juga tuh brainstorming sama Albi, gitu ya, sama teman-teman yang lain juga buat bikin BMC. Terus kita bikin
ya banyak lah gitu loh, how to start-nya gitu loh, dari analisis produk, terus market survei dan lain-lain gitu. Jadi ya menurut gue yang paling pertama ketika kalian bikin konsep bisnis, BMC-nya dulu. Itu Ya, kayak peta kalian tuh mau kemana gitu. Sud, gue pengen nanya, bisnis Radiant tuh mau dibawa kemana gitu loh. Goals bisnis Radiant itu kasih seperti tahu apa? bos. Boleh digambarin, Sud? Kalau goals gue tinggi banget sih. Wah, oke. Goals apa dreams nih? Biar punya roket Goals lah. apa dreams nih? Oke. Ya udah lu lah. Mau beli galaksi dia. Oke, goals ya. Yang terdepan dulu deh ya, yang bisa gue lihat kemungkinan. Oke. Ini bukan apa yang lu beli ya, tapi maksudnya apa yang lu capai dari bisnis lu pengen apa? Oh, gue pengen banget Radiant itu tuh apa ya? Impact-nya tuh ke orang tuh bener-bener dirasain, nggak fake gitu loh. Bahwa Oke. kalau kita tuh ngasih mulai podcast kayak gini emang kita bener-bener ngasih knowledge, Ya, nggak sekedar cuman podcast ngobrol sharing tentang Reddit gimana. Gue oke. pengen yang nonton ini di podcast ini ya, Oke. mungkin gue bisa ngekspresi dreaming di podcast ini. Yang pengen gue ambil dari podcast ini tuh orang tuh bener-bener Nyatet ya, sampai nyatet bukan gitu ya. nyatet pak, oke nggak perlu nyatet kok mereka, tapi bener-bener oh iya kayak gini ternyata buat jalanin bisnis bareng-bareng teman gitu loh, Ya, yang proper tuh kayak gimana, yang kelihatannya oke kita agak goofy tapi tetap jalan pak bisnis kita tuh gimana. Itu sih yang pengen gue, jadi ya yang gue bilang tadi, jadikan tempat kerjamu sebagai taman bermain pak, baru jalan tuh bisnisnya. keren, keren. Ya. Goals for the business. Coba Raj, lu boleh gambarin Raj. The goals of the business apa ini? Radiant. Ya, buat Radiant Youth atau buat diri lu sendiri boleh juga kok. Diri sendiri ya. Kalau untuk bisnis ini Check one, check two, check Cek one. Oke. Target goals gue sebenarnya besar ya kalau secara personal ya. Kalau personal sebenarnya gue jujurly mudahan dengan bisnis ini ya salah satunya ya bisa sukses lah. Amin. Kita juga sukses, tapi sukses dengan happy juga. Yes. Nggak hanya itu tapi Sukses. bentuk for my dream ya, dimana Oke. gue bisa Tapi buktikan. Raj, lu bilang sukses dengan happy, emang sukses ada yang gak happy ya pak? Ya happy lah pasti. Kalian mendefinisikan Elon Musk seperti apa? Gue kemarin baru bahas banget tuh sama Albi. Gila pak, sampai tidur di kantor. Tuh. Itu sekarang apa gimana? Sekarang. Nah Tidur itu di happy kantornya. nggak? Menurut lu itu happy nggak Raj kayak gitu? Gila, kesepian. Happy itu bentuk definisi di mana ya how's the hardship he's been through ya, dan yang berdasarkan yang dia rasakan ya dia happy ya enggak. Oh, Walaupun tapi dia capek-capek gitu ya emang terlihat ya bisa capek. jadi tapi dia happy. Bisa jadi Pak, happy, kayak gitu. bisa jadi stres, Beda-beda. macam-macam lah. Bener. Tiap orang juga punya ya macam-macamnya sendiri lah. Dan Elon Musk ya gua nggak tahu sih. Tapi menurut lu sukses happy gak, Hel? Tergantung. Menurut gua, ini Oke. dari gua ya, please semuanya catat. Ini buat, aduh, gua mau sebarin ini ke seluruh dunia kalau misalnya gue bisa ya. Sebar. Kalian kalau misalnya mau jadi happy, live in the present moment. Please banget, whether you're poor atau sukses segala macam, lagi dalam proses bikin bisnis atau apapun yang dijalanin, be happy in the present moment. Karena kayak even in this one moment aja, itu tuh kayak you can find happiness kayak sekecil apapun. Kayak contohnya gue happy gue bisa ketemu sahabat-sahabat gue hari ini gitu loh. Nggak, semuanya tuh nggak harus kayak tentang money wise atau kayak success wise gitu loh, atau any kind of pencapaian gitu loh. Jadi kayak everything that you do you have to still be in the present moment, karena jangan sampai kalian miss that little things gitu loh, gitu. Benar banget sih. Gila. Dia selalu dalam sih. Dia kalau nggak jelasin selalu dalam sih. Anak seni. Anak seni. Sukamti anak seni. Siapa Sukamti?
Helena anak Gitu seni. deh. Impian Deep banget ya maksudnya. Iya ini kita bisa mengartikan goals itu sebagai suatu kesuksesan. Terus tadi kesuksesan itu happy atau enggaknya kalian gitu ya. Tapi menurut gua dasar gitu ya. Ini dari segi bisnis dulu terus menuju kesuksesan gitu ya. Ini soal kesabaran. Itu soal kesabaran. Gimana kita sabar dalam prosesnya. Terus kita nge-build si mindsetnya itu seperti apa. Bisa gak kalian ngejalanin bisnis tapi kalian masih males-malesan, masih nggak disiplin? Bisa gak? Nggak bisa, Pak. Tetap harus jadi 1%-nya kalian. Gitu loh. Kalau kalian masih dengan 99% orang di luar sana, gitu ya. Ya menurut gua susah. Susah. Apalagi kalian mau bisnis yang sustain. Susah banget, Pak. Gitu loh. Kita sama-sama belajar gitu loh. Gue juga dari nol banget. Cuma ya maksud gue yang perlu ditekenin adalah ketika lu pengen punya bisnis yang sustain, kalian perlu disiplin buat diri kalian sendiri, minimal itu aja. Minimal buat diri kalian sendiri. Karena disiplin tuh bukan buat ngekang, Pak, tapi buat ngebebasin lu gitu loh. Dan jangan pernah kalian tuh ngebunuh mimpi kalian. Gitu loh. Karena di kemudian hari bisnis itu akan bangun gitu ya dan akan menjadi suatu penyesalan. Entah itu kalian dipukulin sama mimpi kalian itu nggak tahu. Ada ini, Pak, kalau lagi ngejalanin sesuatu terus baik cobaannya, berarti lo lagi di jalan yang benar. Iya, 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 iya. Oke. Enggak ye, kurang Oh. ye. Enggak sih, Pak. Tapi serius. Gue liat di TikTok. Oh, katanya apa, Pak? Katanya. Ya kalau lo lagi kesusahan, Ya. lagi ngelakuin sesuatu Semangat dong. kesusahan. Bapak semangat. Ini susah Bapak. Gimana coba. Kalau lagi melakukan sesuatu tapi lu kesusahan, Ya. berarti lo lagi di jalan yang benar. Kalau lo ngelakuin sesuatu terus kayak lancar aja, itu gak mungkin, Pak. Nah, itu harus Itu ada yang dipertanyakan. dipertanyakan. Gitu. Jadi coba deh 1% ini kalian ada di fase yang benar-benar tuh nggak nyaman. Gitu loh. Gak nyamannya tuh dalam konteks apa sih? Dalam konteksnya berproses. Yep. Gitu loh. Gak nyamannya bukan karena ya kalian apa ya? Ya tapi ya gitu sih maksudnya arti nggak nyaman dalam 1% tuh nggak nyaman dalam prosesnya. Proses. Dalam prosesnya kalian lebih pilih mana? Bangun jam 11 siang atau jam 5 pagi? Lebih nyaman mana? Ya jelas bangun jam 11 siang, Pak. Daripada jam 5 pagi. Cuma ya ketika kalian bangun jam 5 pagi kan kalian 1%-nya. Gitu loh. Dari sebagian banyak orang. Habit change. Habits. Jujur, bisnis perlu habits juga. Perlu mindsetnya juga. Change. Mindset yang satu mindset bisnis yang mungkin sekarang tuh gue jalanin dan masih related gitu ya sama 1% adalah konsep ekonomi. Ada supply, ada demand. Gitu ya. Supply-nya banyak nih, tapi demand-nya dikit. Gitu. Ya, itu berarti kalau supply-nya banyak, demand-nya dikit, ya kalian 99%-nya. Gampang dong nyarinya. Tapi kalau demand-nya banyak, supply-nya dikit, kalian adalah sebagai supply-nya, yang artinya kalian itu 1%. Gitu loh. Banyak yang nyari kalian. Karena kalian tuh susah. Supply-nya tuh susah. Orang-orang seperti kalian. Itu salah satu mindset bisnis yang gue bisa jalanin setiap harinya. Seperti itu. Dari teman-teman gue ada yang mau nambahin gini. Apa nih? Atau dari Helena gimana? Gue mau nambahin balik lagi ke yang disiplin segala macam. Oke. Gue waktu itu pernah baca buku, tapi gue lupa judul apa kan, gue kebanyakan baca kan.
Gue pernah baca satu sentence gitu, dia bilang kayak gini, the price of being disciplined is freedom. Contoh, gue dulu Tapi itu bener sih. Iya, Nah, gitu benar, kan. setuju. contoh ya. Dulu gue tuh ikut beberapa les gitu kan. Oke. Itu tuh jor-joran banget, PR tiap hari. Lu tau lah kira-kira les yang gue jalanin tuh apa. Soalnya gue pernah cerita kan, apa tiap hari dapat PR segala macam. Oh pokoknya ngaco banget. Oke. Beberapa sekolah langsung les segala macam bla bla. Tapi itu kan masuk dalam proses ya. Proses gue belajar disiplin. Masih kecil lagi. Tapi kenapa bisa dibilang freedom? Karena sekarang tuh knowledge gue tentang hal itu tuh kayak ialah cetek banget gitu loh. Like I can do everything about that topic gitu. Oke. Ya itu dalam contoh kecil gitu kan. Iya. Nah, ini gua dan brother gue tadi itu bukan membimbing kalian berproses dalam sebuah bisnis gitu loh. Tapi kita tuh pengen nge-build mindset kalian gitu ya, nge-build habits kalian, disiplin kalian. Karena itu menjadi framework utama dalam suatu bisnis gitu loh. Kalian kalau baca buku The Book of CEO, mereka tuh nggak ngejelasin step by step gimana caranya mereka ngebuat bisnisnya, tapi dari mindsetnya, 5 buckets, terus absurdity dan lain-lain, banyak gitu yang mereka bahas. Jadi coba kalian bangun bisnis kalian gitu ya, dan coba visualisasikan bisnis kalian itu suatu impact buat kalian. Sama gue pengen nambahin sih Pak, kalau kalian mau buat bisnis, Oke. jangan pernah ragu karena dengar omongan orang lain gitu loh. Jangan ini bahaya bla bla bla. Apalagi takut. Coba aja, menurut gue harus dicoba. Karena awal kita bikin Ready Newt ini, gue gak ada kepikiran kesini Pak. Sampai titik ini gue gak ada kepikiran. Ya mimpinya jadi pembalap. Ini keren juga nih. Mimpi aja di pembalap. Gak usah podcast gini deh. Gue aja gak kepikiran bakal ada kamera buat bikin konten Pak. Mikir udahlah pakai HP dulu aja lah. Terus kayak teman-teman gue, emang lu dari kayak gini bisa ngasilin duitnya dari apa bla bla bla. Tapi udah jalanin aja udah, nggak usah deh. Gas gitu ya. Gas terus mentality. Bisnis tuh banyak banget produknya, friend. Sekarang referensinya juga banyak banget, konten kreator yang jual cuma produk digital tapi wah gila bisa ngasilin impact yang banyak banget. Itu Ini sih. juga ada satu, gua mau Oke, kasih boleh. tambahan ini. Ya. Ini ada kata-kata dari ada satu tokoh. Kata-kata hari ini. Enggak, ini lumayan bagus ini. Gimana, Kagem? Jadi oke. Serius nih, oke. Jadi ini jujur kata-katanya lumayan nendang ke diri gue sih, sumpah. Kayak Tendang sud. Bukan nendang. Oke. Tendanganku udah kenceng nih. Ini oke. Apaan sih? Ayo. So, jadi dia bilang ada statement gini. Oke. Saat lu punya mimpi, oke. Lu punya mimpi nih, lu mau jalani, lu mau capai mimpi itu, mimpi yang di mana lu bisa sukses. Tiba-tiba lu dihalangi sama seorang, mungkin seperti yang dibilang Sultan kan, kayak ada yang bilang jelek lah, ada yang ini, bahkan juga orang tuamu, anggap aja kayak mama atau bapakmu ngasih tahu kayak udah itu nggak akan bisa, ini susah-susah gini. Tapi ingat satu ini, mimpi itu datang karena Tuhan nunjukin arah. Tuhan tuh nggak nunjukin mimpi itu ke orang tua lu, tapi dia nunjukin ke dirimu. Itu di mana? Jadi lu jalani mimpi itu dengan dari diri lu sendiri. Karena Tuhan nggak nunjukin mimpi itu kepada orang lain. Tapi dia nunjukin tuh ke lu, di mana lu itu bisa jalani untuk capai mimpi itu. Dan caranya jangan sempat terhasut sama omongan orang. Bahkan tuh orang tuamu sendiri. Terakhir dari Raj. Itu aja guys. Mindset bisnis. By the way, this is the words from Steve Harvey. Thank you so much. Viva la Valor. Viva la Valor. Viva la Valor.